wabarakatuh, Sobat Fisika. Kita hari ini kembali melakukan pembelajaran dalam Mapel Fisika kelas 11. Sobat Fisika, masih tentang gelombang ya. Yang kita bahas adalah melanjutkan video-video atau materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan saya, Mr. Kenzu. Materi yang kita bahas adalah gelombang stasioner jenis yang kedua. Namanya adalah ujung terikat. Kemarin di video sebelumnya, untuk yang belum sempat menonton silahkan menonton nantinya, bahwa gelombang yang kedua itu namanya stasioner. Jadi gelombang di mana amplitudenya itu nilainya berubah tergantung pada posisinya. Nah, kemudian berdasarkan ujungnya kita bedakan menjadi dua lagi, ujung bebas sama ujung terikat. Pada hari ini kita bahas yang ujung terikat. Nah, jadi saya mau jelaskan kembali juga bagaimana sih proses dihasilkannya stasioner ujung terikat ini. Jadi sama ya prinsipnya dengan gelombang stasioner ujung bebas. Jadi pertama-tama coba kita siapkan sepotong tali ya, yang awalnya yang merah ini masih diam terlentang di atas lantai. Nah, kemudian di ujungnya ya itu kita harus ikat ujungnya. Ini bedanya dengan ujung bebas. Ujungnya itu harus kita ikatkan dengan bidang pantul ya. Jadi misalnya tadi ini adalah dinding, ke dindingnya harus kita ikat salah satu ujungnya. Nah, kemudian baru kita berikan usikan di ujung yang kiri, kemudian nanti akan merambat berbentuk gelombang. Nah, kemudian nantinya gelombang yang awal ini kita sebut dengan gelombang datang. Nah, karena ada bidang pantul, maka nanti gelombang ini akan dipantulkan ke arah kiri. Nah, kemudian baru nantinya kita digabungkan gelombang pantul dengan gelombang datang, maka menghasilkan gelombang yang baru. Nah, ini gambar yang hitam, ini yang disebut dengan gelombang stasioner ujung terikat ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada sebuah titik di sini, titik P, kita ingin mengukur berapa jaraknya dari titik timbangnya ini, maka itu kita sebut dengan simpangan. Nah, di mana rumus simpangan secara matematis nantinya ini kita rumuskan, yaitu 2 dikali dengan A dikali dengan sinus Kx ya, kemudian dikali dengan kosinus omega T ya. Nah, coba kalau kalian masih ingat, kita bandingkan dengan ujung bebas. Kalau ujung bebas kemarin X-nya itu letaknya ada di dalam fungsi kosinus ya. Tapi kalau ujung terikat dibalik, jadi X-nya itu ada di dalam fungsi sinusnya. Di mana nantinya ini kita sebut dengan nilai amplitudo total ya. Jadi amplitudo total dari ujung terikat ini berarti bernilai 2A kemudian dikali dengan sinus Kx. Sehingga nantinya persamaan simpangannya boleh kita singkat juga nanti dengan A total kemudian dikali dengan kosinus omega T ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya saya juga mau jelaskan bagaimana cara menentukan ya jarak perut dan jarak simpul nantinya pada ujung terikat. Nah, kalau mencari perut berarti rumusnya ini ingat saja kebalikan dari ujung bebas. Itu rumusnya kebalikan. Jadi maksudnya jarak perut ini sama saja nanti dengan jarak simpul pada ujung bebas. Berarti kalau gitu, kalau sobat masih ingat, berarti X itu sama dengan 2N kemudian ditambah 1 kemudian dikali dengan seperempat lambda ya. Jadi untuk menghafalnya jadi cukup 1 dihafal, nanti yang satunya adalah kebalikannya. Nah, N-nya sama tetap, kita mulai dari 0 kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk jarak simpulnya berarti adalah sama dengan jarak perut pada ujung bebas. Berarti N kemudian dikali setengah kali lambda ya. Dimana N-nya sama tetap kita mulai dari 0 ya. Kemudian 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Oke, sobat fisika, itu materi yang kita bahas. Selanjutnya kita lihat dulu soal-soalnya nanti ya. Oke, baik sobat, kita lanjut
ya. Kita lihat soal yang pertama. Di sini ada sebuah persamaan gelombang stasioner ujung terikat 0,4 sinus 0,5 px dikali kosinus 24 pt ya. Jadi ini yang menunjukkan ini persamaan ujung terikat karena x-nya itu ada di dalam fungsi sinus ya. Nah, berarti kalau kita identifikasi, berarti yang ini tadi adalah menunjukkan 2A, sedangkan koefisien X itu adalah K, sedangkan koefisien T-nya adalah omega ya. Nah, kemudian ini satuannya satuan CGS, berarti maksudnya nanti X-nya bersatuan sentimeter, kemudian T-nya bersatuan second ya, CGS. Kemudian tentukan ya jarak dua perut berdekatan. Nah, ditanya jarak dua perut ya. Jadi ini dua perut berdekatan ya. Nah, coba dulu kita lihat dulu rumus ya, mencari jarak perut pada ujung terikat ya. Berarti tadi itu X ya. X sama dengan, yaitu ingat kebalikan ya dari ujung bebas. Berarti kalau perutnya adalah 2N ya, ditambah 1, kemudian dikali dengan seperempat lambda ya. Oke. Nah, kemudian ya seterusnya kita ingat juga bahwa N itu ya dimulai dari 0 ya, N 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita lihat pertanyaan berdekatan ya, dua perut berdekatan. Terserah nantinya mau yang pertama dengan yang kedua berdekatan, atau nantinya boleh kita nanti cari juga dari 2 ke 3, sama saja. Jadi nantinya pasti hasilnya sama juga. Nah, coba ini kita mau cari dulu bagaimana sih mencari jarak dua perut berdekatan. Maka coba kita cari misalnya N sama dengan yang pertama dulu ya. Jadi kita yang pertama berarti 0 ya. Berarti namanya ini adalah perut apa nih sobat? Berarti perut ke satu berarti ya. Oke. Nah, berarti kalau kita ingin mencari perut ke satu, berarti masukinlah N sama dengan 0. Berarti gimana? X-nya ini sobat? Berarti X-nya itu masukin aja sama dengan 0 ya. Berarti adalah seperempat. Iya, seperempat lambda ya. Nah, kemudian baru yang dekat dengan dirinya berarti adalah N1 berarti. Berarti ini adalah perut kedua berarti ya. Jadi perut kedua. Nah, berarti kita dapatkan rumusnya untuk perut yang kedua itu berarti sama dengan masukkan. Ini sama dengan 1 berarti ya. Perut kedua itu berarti N-nya 1. Berarti 2 kali 1, 2 tambah 1 berarti 3. Kali seperempat berarti 3 perempat lambda. Nah, kita dapatkan perut ke 1 itu seperempat lambda. Perut kedua adalah 3 perempat lambda. Berarti berapa jarak ini ke sini? Jadi tinggal kita kurangkan ya. Berarti dari sini kita dapat formula ya. Jadi untuk menentukan jarak ya perut berdekatan ya pada ya ujung terikat, berarti kita dapatkan jaraknya misalkan ini kita buat delta ya, delta X. Berarti tinggal kita kurangkan saja yang besar kurang yang kecil, berarti di 3/4 lambda, kemudian dikurang dengan seperempat lambda ya. Berarti karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal atasnya kita kurangkan. 3 kurang 1 berarti 2 ya. 2/4 berarti setengah ya. Berarti sama dengan setengah lambda. Oh, berarti nanti untuk kedepannya sobat, kalau ada pertanyaan ya mencari dua perut berdekatan pada ujung terikat, berarti langsung saja kalian gunakan rumusnya setengah lambda. Nah, baru kita cari lambdanya. Nah, untuk lambda tadi berarti kita harus cari dari nilai
K-nya. Nah, berarti kita lihat di sini, berarti untuk dia K itu sama dengan 2pi per lambda ya. Berarti dari sini lambdanya itu sama dengan 2pi kemudian dibagi dengan K ya. Nah, kemudian di persamaannya tadi kan sudah ada ya nilai daripada K-nya. Berarti dapat kita tentukan lambdanya ini sama dengan 2pi dibagi dengan yaitu 0,5 pi. 0,5 itu kan sama dengan setengah ya sobat ya. Berarti setengah pi. Berarti pi-nya coret, 2-nya naik ke atas, berarti 4. Ingat, masih dalam satuan sentimeter, berarti satuannya ini adalah sentimeter ya. Nah, kemudian kita baru bisa cari yaitu jarak perut berdekatannya itu sama dengan setengah kemudian dikali dengan 4, berarti sama dengan 2 cm lah jaraknya ya. Oke, jadi kalian nanti boleh latihan nanti di contoh soal yang kedua ini. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat 10 sinus 0,2 Vx dikali kosinus 80 Vt dalam satuan CGS. Berarti X-nya bersatuan cm, T-nya bersatuan second. Nah, kemudian tentukan jarak kedua ya. Tentukan jarak ya. Maksudnya ini adalah jarak perut ya. Jarak perut kedua dari ujung pantul. Oke. Sobat fisika, itu dulu barangkali pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengulangi dan latihan dengan soal-soal tentang materi kita ini. Terima kasih yang sudah ikut hadir pada pembahasan kita hari ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.